Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rangga Aji Saputra, NPM 22401031139 dari K1 MSDM. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas individu saya. Presentasi ini akan membahas fenomena PHK besar-besaran di berbagai perusahaan. Tujuan presentasi ini adalah memahami penyebab, dampak, serta tantangan kebijakan teknologi terhadap tenaga kerja manusia. Berikut adalah tabel ringkasan berita. Pada perusahaan Google telah mem-PHK 200 orang pada divisi tim periklanan, perekrutan, dan Google Assistant. Alasan perusahaan Google melakukan PHK adalah efisiensi organisasi dan pengembangan AI untuk Google Assistant. Kemudian, perusahaan Microsoft telah mem-PHK 6.000 orang pada divisi Cloud, Support, dan Engineering. Alasan perusahaan tersebut melakukan PHK adalah restrukturisasi dan fokus pada AI serta efisiensi operasi. Kemudian, perusahaan Meta telah melakukan PHK 3.600 orang pada tim rekrutmen, komunikasi, dan HR. Alasan melakukan PHK tersebut adalah efisiensi biaya dan restrukturisasi untuk fokus pada metaverse dan AI. Selanjutnya, pada perusahaan Dell telah mem-PHK 12.000 orang pada divisi manufaktur dan dukungan produk. Alasan kenapa melakukan PHK adalah penurunan permintaan PC dan efisiensi biaya. Kemudian, pada perusahaan IBM telah mem-PHK 1.000 orang pada kantor dan staf di Cina. Alasannya adalah penutupan kantor di Cina serta restrukturisasi global. Kemudian perusahaan Duolingo kurang lebih telah mem-PHK 100 karyawan, 10% dari total karyawan, pada divisi konten edukasi dan kurasi materi. Alasannya adalah penggantian tugas dengan AI seperti GPT untuk kurasi konten. Kemudian, perusahaan Pos Indonesia telah melakukan PHK 1.000 orang pada bagian operasional layanan pos. Alasan Pos Indonesia melakukan PHK adalah otomatisasi menggunakan robot untuk efisiensi proses layanan. Permasalahan utama dari PHK tersebut adalah karena terjadi efisiensi dan otomatisasi. Perusahaan bertumbuh secara finansial tapi mengurangi biaya tenaga kerja. Strategi jangka panjang dengan melibatkan teknologi, bukan penambahan SDM. Adopsi AI dan restrukturisasi jadi pilihan utama. Jadi kesimpulan permasalahan utama adalah perusahaan ingin bertumbuh secara finansial tetapi tetap menghasilkan efisiensi. Hal tersebut menimbulkan PHK karena untuk mengurangi biaya tersebut. Selanjutnya, mengapa PHK saat bertumbuh? Perusahaan berfokus pada profit jangka panjang, bukan pada jumlah karyawan. Teknologi lebih efisien dan hemat biaya. Pertumbuhan bisnis harus efisien, bukan ekspansi SDM. Penggunaan AI dan otomatisasi mengubah struktur tenaga kerja. Jadi kesimpulan mengapa PHK saat bertumbuh, karena perusahaan ingin berfokus pada profit jangka panjang dengan mengadopsi teknologi yang menghasilkan efisiensi dan hemat biaya tersebut. Selanjutnya, penyebab perusahaan melakukan langkah strategis tersebut. Efisiensi berarti menghasilkan lebih banyak dalam segi apapun dengan pengeluaran lebih sedikit. Dengan bantuan teknologi tersebut, perusahaan bisa mengurangi biaya operasional secara signifikan.
Selanjutnya, perusahaan yang ramping bisa tetap tumbuh dan berekspansi. Teknologi seperti AI mampu menyelesaikan pekerjaan lebih cepat, lebih akurat, dan 24/7 tanpa kelelahan. Kita tidak bisa menghindari karyawan yang banyak problematika saat bekerja. Selanjutnya, perusahaan dengan sedikit tenaga kerja dan biaya tetap, maka laba bersih akan meningkat, yang artinya dana untuk membayar karyawan tersebut bisa dialihkan untuk memakai riset, ekspansi, atau akuisisi. Karyawan yang tersisa biasanya adalah yang memiliki keterampilan inti dan strategis. Jadi, kenapa perusahaan yang ramping bisa tetap tumbuh dan berekspansi? Karena efisiensi tersebut bukan mengurangi karyawan, namun pada dasarnya adalah mengganti karyawan dengan teknologi tersebut seperti AI yang mampu menyelesaikan pekerjaan lebih cepat, lebih akurat, tanpa problematika. Selanjutnya, teknologi pengganti karyawan. Teknologi tersebut bisa berupa ChatGPT. Pekerjaan yang digantikan penulisan CS, kurasi konten. Cara kerja adalah menghasilkan teks otomatis. Teknologi selanjutnya adalah Robotic Process Automation atau RPA. Pekerjaan yang digantikan input data atau admin. Cara kerjanya adalah menjalankan tugas rutin secara otomatis. Teknologi selanjutnya adalah chatbot AI. Pekerjaan yang digantikan adalah customer service. Cara kerjanya adalah dengan menanggapi pertanyaan pelanggan 24/7. Teknologi selanjutnya adalah computer vision atau CV. Pekerjaan yang digantikan adalah QC atau quality control product atau logistik. Cara kerjanya adalah analisis visual objek otomatis. Teknologi selanjutnya adalah warehouse robots. Pekerjaan yang digantikan adalah gudang atau pengiriman. Cara kerjanya adalah otomatisasi pengambilan dan pengantaran barang. Selanjutnya, tantangan manajer SDM. Yang pertama, reskilling dan upskilling karyawan. Selanjutnya, adaptasi budaya teknologi, manajemen ketidakamanan kerja, menjaga motivasi dan produktivitas, etika penggunaan AI, dan privasi data. Cukup sekian presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.